Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusra Hanai, NIM 211101010068. Di sini saya akan menjelaskan terkait pelajar mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang bertemakan tentang penyimpangan sosial di masyarakat dan di pendidikan. Yang pertama yang perlu kita ketahui yakni terkait penyimpangan sosial. Apa sih penyimpangan sosial tersebut? Penyimpangan sosial yakni tidak asing lagi di telinga kita, khususnya di pendidikan ataupun yang notabene hidup di masyarakat. Penyimpangan sosial yakni perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari aturan norma-norma yang telah ditentukan oleh hukum agama maupun hukum negara atau hukum pemerintah. Para ahli terkait penyimpangan sosial tersendiri ada beberapa pendapat atau beberapa uraian berbeda-beda. Yang pertama, menurut James D. Zaden, yakni penyimpangan perilaku yang dianggap oleh sebagian kelompok dianggap sebagai perkara yang tidak baik dan tidak bisa ditoleransi. Jadi seperti itu. Itu menurut James Zaden. Menurut Robert Lawang, maksud dari penyimpangan sosial yakni perilaku penyimpangan adalah pekerjaan yang tidak sejalan dengan aturan norma yang ada dalam bersosial dan menimbulkan upaya memperbaiki perilaku menyimpang tersebut kepada yang berwenang dan dalam bersosial. Ya, ini maksudnya dari Robert Lawang yang saya tangkap. Maksudnya itu pekerjaan atau perbuatan yang tidak sejalan dengan aturan-aturan norma yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan nanti ketika ada perilaku menyimpang tersebut, maka kita harus memberikan kepada orang yang berwenang dalam bersosial. Maksudnya seperti penegak hukum, seperti polisian, tokoh masyarakat, kalau di sekolahan seperti guru atau BK dan lain sebagainya. Yang ketiga, menurut pendapat Lemert mengatakan bahwasanya penyimpangan sosial itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, penyimpangan sekunder dan penyimpangan primer. Penyimpangan sekunder yakni penyimpangan perbuatan yang dilakukan seseorang yang pada umumnya perilaku tersebut disebut perilaku yang menyimpang dan dilakukan berulang-ulang. Maksudnya perilaku ini tidak bisa ditoleransi oleh masyarakat, seperti contohnya yang ada di dalam lingkungan masyarakat seperti pemabuk, menggunakan obat-obat terlarang, narkoba, narkotika, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh yang ada di pendidikan yakni seperti bullying, aksi senioritas, aksi tawuran antar pelajar, itu termasuk penyimpangan sekunder yang ada di dalam pendidikan atau persekolahan. Yang selanjutnya, penyimpangan primer. Penyimpangan primer yakni penyimpangan yang masih dapat diterima oleh lingkungannya. Akan tetapi, penyimpangan primer ini sangat tabu untuk dilakukan. Meskipun masyarakat atau anggota sosialisasi tersebut menerima dengan adanya penyimpangan tersebut, akan tetapi tidak baik untuk dilakukan. Seperti kalau di masyarakat contohnya menunggak pembayaran listrik, menunggak bunga bank dan lain sebagainya, itu masih banyak. Seperti melanggar aturan lalu lintas, itu kan tidak menimbulkan masyarakat resah dan masyarakat masih bisa mentoleransi atas perilaku-perilaku yang dibuat tersebut. Kalau penyimpangan primer yang ada di pendidikan, di sekolah, seperti contohnya tidak mengerjakan PR, terlambat dalam datang ke sekolah, itu termasuk penyimpangan primer yang ada di sekolahan
dan di dunia pendidikan. Penyimpangan sosial sendiri itu disebabkan oleh beberapa faktor atau beberapa alasan. Beberapa ahli menjelaskan ada beberapa faktor penyimpangan sosial. Menurut James Derzenden, yang pertama, longgar tidaknya nilai norma tersebut. Longgar tidaknya nilai norma tersebut. Maksudnya, ukuran longgar tidaknya nilai norma itu dilihat dari lingkungan sendiri. Seperti contoh, di Indonesia. Di Indonesia itu seseorang melakukan seks bebas itu sangat melanggar aturan hukum juga, melanggar aturan agama. Akan tetapi di lingkungan luar negeri, di lingkungan di luar Indonesia itu melakukan seks bebas itu sangat biasa, sudah dilakukan seperti biasa, hal yang wajar. Akan tetapi antara mau dan mau. Yang faktor selanjutnya yaitu kurangnya sosialisasi yang sempurna. Jadi kurangnya sosialisasi di masyarakat atau di pendidikan, dunia pendidikan, itu guru-guru atau tokoh-tokoh masyarakat kurangnya bersosialisasi dengan baik. Penyimpangan sosial seperti contoh minum-minuman keras, mabuk-mabukan itu dilarang oleh agama, dilarang oleh aturan pemerintah. Itu harus kita sosialisasikan, karena minum-minuman keras, mabuk-mabukan itu termasuk penyimpangan sosial di Indonesia. Yang selanjutnya yakni terkait sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Seperti subkebudayaan yang menyimpang ini maksudnya gini, yaitu suatu norma-norma budaya khusus yang menyimpang dari norma budaya pada umumnya. Hal ini yang menyebabkan penyimpangan sosial. Contohnya masyarakat yang hidup di kolong jembatan. Di situ kebudayaan atau kebiasaannya di kolong jembatan dengan kebiasaan orang-orang yang hidup dengan layak itu sangat berbeda. Seseorang yang hidup di kolong jembatan itu hanya setiap harinya memikirkan tentang kehidupannya, tentang hidupnya sendiri, tentang makanan, tentang uang. Akan tapi beda halnya dengan budayanya seseorang yang hidup di masyarakat dengan layak. Pasti dia akan memikirkan dirinya sendiri dan juga pasti akan memikirkan kepribadiannya sudah cocok atau sudah lurus dengan aturan-aturan norma atau belum. Seperti contohnya, budaya seseorang yang hidup di kolong jembatan itu pasti hidupnya sering cekcok dengan antar sesama pemulung, sering berkata kotor dan lain sebagainya. Masyarakat umum pada umumnya ini menilai hal tersebut sebagai penyimpangan sosial. Yang selanjutnya menurut Kasser Lamborso, menurut Kasser penyimpangan sosial disebabkan dari faktor biologis, psikologis, dan sosiologis. Yang pertama, maksudnya biologis apa sih? Misalnya seperti yang terlahir pencopet. Seorang dapat diidentifikasi seorang tersebut copet itu dilihat dari sisi biologisnya. Seperti contoh, kata pepatah orang Jawa mengatakan orang yang alisnya gandeng itu biasanya orangnya kasar. Biasanya seperti ini, wajahnya ketika wajahnya itu kok dilihat bagian wajah kok seperti pencopet, lah itu mengindikasikan tentang biologis. Akan tapi ini tidak bisa dibuat patokan. Yang psikologis tersendiri terjadinya penyimpangan dilihat dari psikisnya, yakni individual masing-masing. Seorang tersebut yang sering melakukan penyimpangan sosial dan bisa dilihat karena pengalaman traumatis seseorang. Maksudnya gini, terkait psikologis seseorang. Psikologis seseorang itu individualis, tidak bisa orang lain ikut campur. Seperti gini, meskipun orang tersebut dikasih masukan, dikasih sosialisasi terkait penyimpangan sosial, larangan penyimpangan sosial, norma-norma itu harus seperti ini, nilai-nilai seperti ini, akan tetapi psikisnya atau individualisnya seseorang tersebut trauma terkait kegiatan-kegiatan apa, maka tidak bisa. Itu faktor psikologisnya. Yang selanjutnya yakni faktor sosiologi.
Penyimpangan sosial dinilai dari sosiologinya dikarenakan seseorang tersebut kurang tepat dalam bersosialisasi. Nah, dalam sosialisasi, kita dalam bersosialisasi ini sangat penting juga. Kita harus tahu bersosialisasi dengan siapa, berkumpul dengan siapa. Di Taklimul Muta'alim, khususnya orang untuk pelajar, itu sudah dijelaskan dalam nazam alala tanalul ilma illa bisitatin ila akhirih. Di situ ada kutipan yang menyatakan bahwasannya jauhilah orang yang bodoh, dekatilah orang yang alim. Pada intinya yang saya pahami, saya tangkap terkait itu, kita jangan sampai mendekati orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahat, akan tapi dekatilah orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Seperti pepatah mengatakan bahwasanya apabila orang berkumpul, orang yang penjual minyak wangi, maka akan ikut kota wangi. Akan tapi ketika berkumpul dengan kotoran, maka seseorang tersebut ikut-ikut bau seperti kotoran. Lanjut, dalam suatu tindakan menyimpang atau bisa disebut penyimpangan sosial ini dibagi menjadi dua berdasarkan sifat dan perilaku, yaitu penyimpangan berdasarkan sifat penyimpangan sosial masih dibagi menjadi dua, yaitu penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Penyimpangan positif, ya ini saya mendefinisikan arti dari penyimpangan positif ini sebagai sebuah tindakan yang keluar dari norma atau kesepakatan yang telah disepakati bersama tetapi memberikan dampak positif terhadap sosial. Seperti orang yang melakukan penyimpangan positif ini berpikir bahwa jika hal tersebut dilakukan akan membawa lingkungan yang nyaman dan aman, sehingga juga memperkaya wawasan masyarakat terhadap sebuah inovasi yang dilakukan individu maupun kelompok. Penyimpangan ini biasanya dalam pelaksanaannya mudah diterima. Pasalnya, ide yang dibuat adalah bentuk penyesuaian zaman. Seperti contoh dari penyimpangan positif ini adalah emansipasi wanita, yakni di mana stigma atau pandangan masyarakat zaman dahulu wanita hanya digambarkan sebagai pelengkap suami, seperti hanya sebagai masak, hanya di dapur, dan hanya mengurusi anak. Namun seiring perkembangan zaman, stigma masyarakat dahulu mulai memudar. Pasalnya zaman sekarang ini wanita dapat memiliki atau membuat karir sendiri dan tidak mengandalkan orang lain. Karena kita sudah banyak melihat sekarang banyak wanita-wanita yang telah sukses mendidik anaknya tanpa seorang suami, juga sukses mampu hidup tanpa seorang suami. Karena wanita-wanita yang sekarang ini cenderung hidup mandiri. Yang selanjutnya penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif ini merupakan sebuah perilaku menyimpang yang memberikan dampak negatif terhadap sistem sosial karena memiliki unsur-unsur yang sifat saling bertolak belakang dengan norma yang ada di lingkungan hidup masyarakat, yang menyebabkan hal-hal buruk terjadi. Seperti perbuatan penyimpangan tersebut seperti menyimpangi dampaknya hanya berbekas ke fisik saja, melainkan juga mental, seperti mengolok-ngolok, seperti bullying, aksi ngerasani tetangga. Nah, itu termasuk penyimpangan yang negatif. Karena di situ ketika tetangga yang kita gosipkan, ketika mengetahui, maka di situ tetangga akan minder, mentalnya akan rusak. Nah, di situ disebut penyimpangan negatif. Yang kedua, yakni penyimpangan berdasarkan perilaku. Dalam penyimpangan berdasarkan perilaku ini masih dibagi menjadi 3 macam lagi, yaitu penyimpangan individual, penyimpangan kelompok, dan penyimpangan campuran. Berikut penjelasan singkatnya. Penyimpangan individual maksud dari merupakan sebuah perilaku yang menyimpang yang biasanya dilakukan oleh perseorangan. Penyimpangan kelompok merupakan sebuah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh sekelompok orang. Penyimpangan campuran merupakan perilaku yang menyimpang yang dilakukan perseorangan yang berada dalam suatu kelompok masyarakat, dan
itu memungkinkan untuk dirinya sendiri juga, untuk penyimpangan individual. Berbicara mengenai faktor penyimpangan yang juga merupakan sebab dari timbulnya hal-hal yang bersifat menyimpang dalam aturan sosial, ada beberapa hal, yaitu berubahnya nilai dan norma sosial. Tentunya sering berkembangnya zaman maupun teknologi yang juga melesat dengan cepat. Sering terdapat beberapa kelompok masyarakat yang tidak mengikuti perkembangan tersebut. Proses sosialisasi yang kurang sempurna atau tidak merata itu mengakibatkan penyimpangan sosial yang sangat luar biasa. Karena sosial itu diperlukan, ya, sangat diperlukan sekali. Sosialisasi itu sangat diperlukan sekali untuk merubah stigma-stigma atau pandangan-pandangan seseorang yang belum lurus menjadi lurus. Yang selanjutnya saya kutip dari hukum Al-Quran, ya. Penyimpangan sosial itu memang ada sejak dulu, yaitu saya mengutip dari Quran surat Al-Humazah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadatun fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul 'azim. Langsung saya ke pembahasan. Di sini menunjukkan kebesaran Al-Qur'an, bahwasanya tidak hanya bersifat tulisan saja, akan tetapi terjadi di kehidupan nyata dan di dalam lingkungan bersosial seperti masyarakat dan pendidikan. Karena asbabun nuzulnya atau sebab-sebab turunnya Al-Quran ini itu melihat hukum nyata terlebih dahulu, baru nanti ada hukum terjadi di situ, maka Al-Quran diturunkan. Dari sinilah bahwasanya Al-Quran menjadi pedoman atau menjadi rujukan, bahan rujukan bagi umat muslim. Quran surat Al-Humazah di sini menyinggung terkait seseorang yang suka ghibah atau gosip, mengolok-olok, orang yang kikir. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ghibah atau gosip. Dalam surat Al-Humazah, ghibah atau gosip itu diambil dari kata humazah, yakni para ulama sepakat. Para ulama sepakat bahwasanya diterjemahkan menggibah atau pengumpat. Dr. Kyai Haji Quraisy Shihab mengatakan berpendapat tentang ghibah tersebut. Menurut beliau, ghibah adalah perbuatan yang membicarakan orang ketiga, maksudnya orang yang tidak hadir dalam perkumpulan tersebut, yakni membicarakan perkara yang tidak disenangi orang tersebut. Itu ghibah. Dalam hal ini Zarkasi mengatakan, beliau heran dengan manusia, ya. Manusia yang menghukumi memakan bangkai itu hukumnya haram. Akan tapi menggibah hukumnya biasa saja, seperti tidak ada masalah. Padahal Allah sudah mengenas seperti yang artinya seperti ini. Allah bersabda menggibah termasuk dosa besar, karena di situ menggibah itu sama saja memakan, kedudukan seperti memakan bangkai manusia, daging manusia yang sudah mati. Itu seperti itu. Kedudukan ghibah dengan memakan bangkai itu sebenarnya sejajar, sama-sama haram. Makanya ghibah itu haram. Langsung saja ke mengolok-olok. Mengolok-olok ini dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu diartikan sebagai seperti ejekan, sindiran, dan yang lain sebagainya. Dalam Quran surat Al-Humazah di sini, mengolok-olok dikutip dari kata lumazah, yakni menggambarkan seseorang yang suka mengolok-olok. Sebab perbuatan mengolok-olok dengan perkataan maupun perbuatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama, etika bersosial ataupun hukum. Jadi mengolok-olok ini etika bersosial, oleh agama, oleh hukum itu dilarang. Makanya
Seseorang menurut Ibnu Abbas, kata lumazah ini diartikan orang yang suka mengolok-olok di depan orangnya, mencaci maki lah bahasa kita sekarang. Dapat kita pahami dalam surat Al-Humazah, yakni seseorang yang suka mengolok-olok dan suka mencela, termasuk tindakan bullying. Dapat kita sebut tindakan termasuk bullying apabila telah memenuhi beberapa hal sebagai berikut: adanya kesenjangan kekuasaan antara korban dan pelaku, seperti tadi, seperti yang saya katakan, adanya senioritas. Senior itu akan membuli adik-adik kelasnya. Dalam dunia pendidikan seperti itu. Yang kedua, ketidakpedulian terhadap orang lain, cenderung mendorong pelaku melakukan tindakan yang menunjukkan keunggulannya termasuk merugikan orang lain. Yang selanjutnya, kecenderungan untuk mengulang. Pengganggu umumnya mendapatkan kepuasan dari menunjukkan kekuatan mereka, sehingga mereka mengulangi perilaku yang sama untuk mendapatkan pengakuan. Jadi maksudnya kecenderungan untuk mengulang ini, seseorang habis melakukan bullying, apalagi dilihat lawan jenisnya, jadi dia merasa wah aku kendel, wah saya berani, wah saya tidak ada yang berani dengan saya. Nah itu faktor untuk mengulang-ulang bullying tersebut. Makanya sebagai guru, sebagai BK, sebagai tokoh masyarakat, kita harus sering-sering bersosialisasi. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang melakukan tindakan kriminal dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kikir atau bahasa kita itu melit atau medit atau pelit bahasa Indonesianya ya. Itu kikir. Kikir itu hanya mengharapkan hartanya bertambah dan seseorang tersebut tidak mau hartanya itu untuk orang lain, tidak mau membagi-bagikannya. Ya bahasa kerennya melit. Bahasana orang Madura cerek senika. Yang selanjutnya, konsep moral dalam masyarakat dan pendidikan. Konsep moral dalam masyarakat merupakan pendidikan tidak hanya deskripsikan secara netral, akan tetapi memerlukan rasionalisasi terhadap ranah tindakan. Dalam bahasan ini, terkait moral itu berlandasan dengan konsep moral yang apabila di etika umum memiliki 3 kategori, yaitu berkategori kewajiban moral, larangan moral, dan kategori netral amoral. Yang pertama, kewajiban moral. Konsep moral khususnya di masyarakat Banjar itu kerja keras. Konsep moral di masyarakat Banjar itu kerja keras sebagai dasar moralitasnya. Dasar moralitas seseorang Banjar itu dia itu menuntut kualitas dirinya, yaitu pertama ketabahan, ketekunan, dan keuletan. Yang terakhir kemandirian. Berkaitan dengan hal ini, Afani Daud berpendapat bahwasanya orang Banjar yang tidak bekerja keras itu sama saja kehilangan makna hidupnya. Jadi ideologi seorang Banjarnegara itu kerja keras. Mau seorang, apalagi seorang laki-laki, dia harus mau bekerja keras. Yang kedua, larangan moral. Masyarakat Banjar terkait aspek larangan moral ini terkait norma-norma, yakni aspek-aspek larangan perilaku. Masyarakat Banjar menggunakan peribahasa atau pamali terkait pembentukan atau mendidik anak-anaknya dalam berperilaku. Dengan menggunakan ungkapan tradisional ini, dengan menggunakan peribahasa ini untuk dijadikan media kontrol sosial dalam pembentukan normatif dalam masyarakat atau dalam pendidikan. Seperti contoh berikut. Terkait tradisional dalam pembentukan norma masyarakat, seperti nilai moral, tolong-menolong, tetapi diungkapkan dengan perkataan yang negatif. Seperti ini peribahasanya orang sana. Bagaimana warik takapit? Bagaimana warik takapit? Di situ adalah maksud dari peribahasa ini seperti halnya kera terjepit itu teriak minta tolong. Ketika sudah ditolong, dia langsung kabur, tidak menghiraukan yang menolong. Nah tersebut di situ kan larangan moral.
wayahe seseorang habis ditolong itu seharusnya berterima kasih, minimal berterima kasih. Apabila kita tidak bisa memberi imbalan, minimal berterima kasih. Jangan sehabis ditolong langsung kabur. Yang selanjutnya yakni faktor-faktor penyebab dari krisisnya moral dalam pendidikan, yakni minimnya pendidikan moral di masyarakat, keluarga, dan di sekolah. Efek globalisasi, sedikitnya agama dalam berperan agama dalam pendidikan. Saya jelaskan satu persatu. Minimnya pendidikan moral di masyarakat, keluarga, dan di sekolah. Makanya untuk menindaklanjuti atau merealisasikan terkait penyimpangan sosial ini antara aspek masyarakat, aspek pendidikan, aspek keluarga, itu harus saling berkesinambungan, harus saling sering-sering memperhatikan. Biasanya ketika anak tersebut di rumah itu biasa-biasa saja seperti anak pendiam, akan tetapi ketika anak itu berada di luar rumah akan menjadi-jadi. Seperti di rumah lihatnya diam, rajin, akan tapi di luar dia suka bully temannya, dia suka mencuri, dia suka mabuk-mabukan, kan nggak ada yang tahu. Makanya antara aspek-aspek keluarga, aspek sekolahan, aspek masyarakat itu harus saling menjaga. Efek globalisasi. Nah, efek globalisasi di sini karena kita hidup di era zaman modern. Hidup zaman modern, efek globalisasi sangat kuat. Seperti kita dulu masih kecil yang belum pernah tahu gadget atau HP, kita hanya bermainnya di lingkup malah menimbulkan kreativitas. Akan tapi di zaman globalisasi ini kita permainannya udah game-game online yang bisa mencakup di seluruh dunia, dan kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Apalagi aplikasi-aplikasi terlarang dengan web-web yang link-link yang telah diblokir. Akan tapi masih ada aplikasi yang untuk membuka blokir tersebut. Nah, makanya di situ efek globalisasi itu sangat berpengaruh sekali. Yang selanjutnya sedikitnya peran agama dalam pendidikan. Peran agama dalam pendidikan yang notabene formal, pendidikan formal itu sangat minim. Yang pada umumnya pendidikan formal itu mencakup pendidikan agama, pelajaran agama itu hanya untuk formalitas. Akan tetapi untuk penerapan, untuk pemakaian, untuk pemahaman yang umumnya biasanya guru-guru tidak memperhatikan hal itu. Makanya nanti di bawah sudah jelaskan terkait peran pendidikan dalam penyimpangan sosial ini. Nanti lanjut penjelasannya. Yang selanjutnya yakni kondisi penyimpangan sosial dalam kelompok belajar. Ini sebenarnya kondisinya sudah dijelaskan tadi ya, terkait seseorang yang suka berkelahi, suka bullying, suka bolos pelajaran, suka terlambat. Itu sebenarnya sudah dijelaskan tadi untuk kondisi penyimpangan sosial dalam kelompok belajar. Langsung lanjut untuk menyingkat waktu. Peran pendidikan dalam menyikapi penyimpangan sosial. Peran pendidikan ini dalam menyikapi penyimpangan sosial ini sangat berpengaruh, yakni sangat berguna sekali. Wong notabene seseorang atau anak peserta didik yang sudah berpendidikan atau sekolah bahasanya, itu masih banyak yang melakukan penyimpangan sosial. Apalagi teman-teman kita atau keluarga kita yang tidak sekolah, yang notabene tidak berpendidikan. Apa nggak lebih nemen hal seperti itu? Karena yang berpendidikan, yang setiap harinya didoktrin dengan ilmu-ilmu kebaikan, itu masih memungkinkan untuk melakukan penyimpangan sosial. Apalagi yang tidak berpendidikan sama sekali. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan agama Islam. Yakni pendidikan agama Islam itu sangat berperan sekali terhadap peserta didik agar tidak melakukan penyimpangan sosial. Sangat berperan sekali.
Karena pendidikan agama Islam ini menjelaskan tentang keindividuan seseorang, yakni mempelajari akhlak-akhlak, mempelajari tentang bersosialisasi dengan baik, dengan menggunakan akhlak, dengan menggunakan tata krama, dengan menggunakan adab. Itu di pendidikan agama Islam yang ada. Nggak mungkin pelajaran formal seperti MTK, seperti biologi itu mengajarkan terkait cara bersosialisasi dengan baik, cara menimbulkan rasa kepada seseorang itu bagaimana. Tidak mungkin di MTK fisika mengajarkan hal seperti itu. Makanya pelajaran pendidikan agama Islam ini sangatlah penting di dunia pendidikan, karena langsung membentuk karakter individualis seseorang. Apalagi kita dapat melihat pendidikan atau lembaga pendidikan yang terbaik yang dunia sudah mengakui, yakni pondok pesantren. Pondok pesantren di sini sangatlah berpengaruh atau sangat baik. Bahkan dunia itu sudah mengakuinya terkait pondok pesantren. Karena di pondok pesantren kita kumpul ustadz, kumpul guru, itu 24 jam. Itu kita bisa kumpul, bisa saling sharing-sharing. Beda halnya dengan pendidikan formal. Pendidikan formal di sini paling lama 8 jam sampai jam 2. Umumnya 6 jam sampai jam 12 siang sudah pulang. Berangkat jam 7. Jam 7 masuk, jam 12 pulang. Kan minim. Kalau di pondok pesantren kita 24 jam diawasi dengan oleh asatid atau oleh guru. Akan tapi juga terdapat pendidikan-pendidikan yang di pondok pesantren yang di situ notabene mencakup kedua-duanya. Pendidikan salafi iya, pendidikan formal juga iya. Itu biasa disebut pondok pesantren modern atau semi salaf. Itu banyak sekarang. Pondok pesantren yang sebenarnya yang zaman dulu itu salafi, yang diajarkan kitab-kitab salafi seperti ilmu balaghah, yaitu meliputi ilmu nahwu sharaf, ilmu tajwid, ilmu mantek, ilmu fikih, masih banyak yang lain sebagainya, ilmu tasawuf dan lain sebagainya. Maka dari itu pondok pesantren adalah tempat atau lembaga tholabul ilmi yang paling bagus, tholabul ilmi yang paling pas untuk anak-anak zaman sekarang. Karena di pondok itu kita dituntut tidak memegang HP, dituntut tidak boleh keluar malam. Apa tujuannya dari itu? Karena kita mengurangi, pondok pesantren itu mengurangi kegagalan yang dilakukan oleh peserta didik yang tidak mondok, seperti anak sekarang sering menghilangkan belajarnya, menghilangkan sinaunya demi main game ML, demi TikTokan, demi lain sebagainya. Akan tapi di pondok itu benar-benar dijaga, tidak boleh main ML, tidak boleh buka YouTube, tidak boleh main TikTok dan lain sebagainya. Apa tujuannya? Tujuannya agar peserta didik atau santri tersebut fokus dalam pelajarannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.